Salam soulmate of God. Apa kabar buat kalian semua? Saya percaya penyertaan Tuhan sungguh luar biasa buat kalian. Oke, meskipun kita dibatasi beribadah, tetapi kita masih bisa ibadah secara online. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita dimanapun kita berada. Tetap setia dengan Tuhan, tetap kuatkan hati, kuatkan iman kita kepada Tuhan, biar kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Oke, mari kita siapkan hati pikiran kita fokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, mau menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa subscribe YouTube channel kami dan like, share, biar banyak orang-orang yang diberkati lewat video ini. Dan follow Instagram kami IDM GPP Sawahan dan Soulmate of God. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat sore Soulmate of God. Kita berjumpa kembali pada sore hari ini. Saya percaya dimanapun kita berada pada saat ini kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Yang diberkati bisa memegang tangan bersama-sama. Hari ini kita akan memuji Tuhan lebih dalam lagi. Saya minta kita semuanya bisa satukan hati, kita berdoa sebelum kita mulai ibadah kita sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan bagi setiap kami. Kami ada sebagaimana kami ada pada sore hari ini bukan karena hebat kami, tapi karena anugerah Tuhan semata dalam hidup kami. Tuhan, pada saat ini kami datang duduk di kaki Tuhan. Kami merindukan hadirat Tuhan turun bagi setiap kami. Melalui pujian penyembahan yang akan kami nyanyikan di hadapan Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang akan kami terima pada saat sore hari ini. Kami percaya semuanya itu menghibur dan menguatkan setiap kami. Roh Kudus yang beracara bagi setiap kami, menguasai hati dan pikiran kami. Kami percaya Tuhan Engkau hadir tengah-tengah kami. Dan ketika Engkau hadir maka yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan bagi setiap kami. Terpujilah nama Tuhan, kami siap untuk menyembah Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan. Yang bersuka cita bersama-sama mari kita katakan amin. Haleluya, mari kita terima kuasa dari Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama, kita angkat suara kita. Berikan pujian yang terbaik hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami terima kuasa-Mu bagi setiap kami. Mari sama-sama kita katakan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait suci-Mu. Kami bait suci-Mu. Sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mandat kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Yang bersuka cita mari bersama-sama kita terima kuasa dari Tuhan kita. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Dengan segenap hati katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Sebab Dia yang layak terima pujian kita. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Mari berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan. Betapa
bersungguh-sungguh katakan kami terima. Kami terima kuasa Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, oh kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatku terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatku terjadi. Kami percaya Tuhan, mujizat pun terjadi. Di situ pasti mujizatku terjadi. Haleluya. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Yang bersuka cita berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ketika kuasa Tuhan turun atas kita, maka kita juga memiliki kuasa dari surga. Kita menerima kuasa dari Tuhan. Roh Kudus tercurah bagi setiap kita, memberikan kekuatan bagi setiap kita. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan lebih dalam lagi. Atur baru tercurah bagi setiap kita. Haleluya. Dimanapun Anda berada pada saat ini, mari kita angkat suara puji Tuhan. Katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan yang ajaib memulihkan umat. Haleluya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Mengurapi setiap kami, memulihkan setiap kami. Dengan cinta katakan bersama-sama, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan.
kuasanya dengan sukacita. Oh, lebih lagi, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya, nyata kuasanya. Haleluya. Yang bersuka cita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami terima kuasa Roh Kudus nyata dalam hidup kami. Kami mau lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab kami tahu tidak ada tempat yang lebih indah daripada hadirat Tuhan. Lebih baik satu hari dalam pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami, cinta kami kepada Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Lebih lagi katakan, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Mari katakan, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Mari kita pandang wajah Tuhan. Katakan, sinar kemuliaan-Mu Bapa penuhi kami, memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Katakan, Yesus, ku ingin tetap di sini, oh, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Dia hadir di tengah-tengah setiap kita pada sore hari ini. Mari kita mau percaya bahwa ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kita, maka sesuatu yang luar biasa pasti terjadi. Mari sore hari ini kita fokus kepada Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati indahnya
kebersamaan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan lembut katakan, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Angkat suara katakan, ku ingin tetap di sini. Ini kerinduan setiap kami Tuhan. Menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Lebih sungguh katakan, ku ingin tetap di sini. Terima kasih Tuhan, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Memandang dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Engkau melihat hati kami, sungguh-sungguh merindukan Engkau Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik bagi kami. Tiada terukur kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami merasakan tenang bersama dengan Engkau. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus merapi setiap kami. Haleluya. Engkau hadir Tuhan. Engkau hadir menjamah kami. Haleluya. Engkau yang layak disembah. Engkau yang layak ditinggikan. Lebih dalam lagi Tuhan, kami rindukan hadirat-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Kami sembah Engkau lebih lagi. Haleluya. Kami bersyukur sebab tidak adalah seperti Engkau Tuhan yang begitu mengasihi kami. Engkau menebus setiap kami. Engkau mau menjumpai setiap kami. Engkau tidak perhitungkan setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Anugerah-Mu besar bagi setiap kami. Biar sore hari ini hanya satu nama yang kami tinggikan, yaitu Yesus Kristus Tuhan.
Engkau telah mati, Engkau telah bangkit, bahkan Engkau naik ke surga bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari lebih lagi kita sembah Dia. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana, mari sembah Dia, katakan, bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Lebih lagi katakan, Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau yang layak disembah, Kau layak disembah. Kau yang layak Tuhan, Kau layak haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang layak kami sembah dan kami tinggikan Tuhan. Kami telah memuji Engkau dan memuliakan Engkau. Kami percaya setiap pujian kami sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Saat ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Langit bumi akan berlalu tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Ketika kami mengerti kebenaran-Mu Tuhan, maka kami percaya kebenaran itu yang akan memerdekakan setiap kami. Urapi hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan menyampaikan firman Tuhan. Dan kami juga boleh duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Kami dapat mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Roh Kudus yang berkati urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Son of God yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, Amin. Shalom, Soulmate of God. Pada kesempatan ini kita boleh datang untuk berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama satukan hati untuk berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Bapa kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada kesempatan ini Tuhan kami boleh datang
Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan. Terlebih hamba-Mu Tuhan yang Engkau persiapkan untuk kami dengarkan. Engkau pakai Tuhan. Segala mulut, bibir, lidahnya boleh menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mulai mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Soulmate of God, pada kesempatan ini kita boleh sama-sama untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini kita mau dengar bagaimana tentang kehidupan yang menjadi arti. Nah, kalau kita melihat bahwa kehidupan seseorang di dalam dunia ini pasti membutuhkan hidup yang berarti. Berarti yang bagaimana? Berarti adalah sesuatu yang memberikan indahnya pada waktunya. Nah, berarti di sini kalau kita menjadi orang-orang Kristen, berarti kalau dikatakan berarti kita harus mengenal Yesus lebih dalam. Bahwa Yesus itu adalah sebagai juru selamat. Alasan kenapa orang mengenal Yesus? Karena Yesus merupakan keselamatan. Kita mau lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yesus merupakan sumber keselamatan bagi kehidupan kita. Karena Yesus menjadikan sumber keselamatan, dan keselamatan itu tidak ada pada siapapun juga, bahkan di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan. Yesus merupakan sumber bagi kehidupan kita. Kalau kita percaya kepada Kristus bahwa keselamatan ada di dalam Kristus, maka kita akan memberikan arti dalam hidup ini. Apa yang menyatakan bahwa kita ini hidup? Kita mau lihat di dalam 2 Korintus pasal yang kelima. Dalam 2 Korintus pasal yang kelima, yang ke-15 dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kristus yang sudah datang ke dalam dunia ini. Peristiwa pada waktu kedatangan Yesus atau kedatangan Sang Juru Selamat itu menghebohkan, di mana Allah berencana untuk menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus tanpa ada campur tangan dari manusia. Yesus datang ke dalam dunia ini suatu rencana Allah. Allah datang melalui Roh-Nya kepada Maria untuk melahirkan Yesus dari perawan yang suci. Itu keajaibannya. Yang kedua, pada waktu Dia menjadi dewasa, Yesus menjadi dewasa, seluruh alam pemikirannya itu sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Bahwa Allah datang sendiri melalui Yesus untuk menjadikan jalan keselamatan. Bahkan sampai mati di kayu salib, Yesus tidak berkata apapun. Semua dosa-dosa ditanggung oleh Dia. Bahkan kematiannya menjadi hebat. Pada waktu kebangkitannya, kita mau melihat bahwa tidak ada satupun manusia yang bisa bangkit kecuali dari perkataan Allah sendiri. Termasuk Yesus, bahwa Yesus itu bisa bangkit dari kematian. Bahkan kenaikannya, tidak ada satupun yang bisa naik ke surga kecuali Yesus. Itulah yang menjadikan kehebatan dari seorang Kristus. Bahkan sampai pada 40 hari, bahkan 50 hari ini, Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita, bahwa Dia akan datang melalui Roh Kudus-Nya. Dikatakan di sini, dan Kristus telah mati dan semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kita yang sudah hidup dengan Kristus karena kita percaya, maka keselamatan itu pasti ada di dalam kita. Bagaimana kita bisa hidup? Nah, kita mau lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang di luar seperti ranting
dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ayat yang ketujuh, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yesus dikatakan bahwa dia memiliki hidup. Pokok anggur digambarkan adalah kehidupan dari Allah sendiri. Allah hadir di tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan melalui pribadi Yesus Kristus. Kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kalau kita tahu bahwa dunia ini diciptakan karena Allah sendiri yang menciptakan melalui pribadi Allah Bapa, kemudian Yesus sebagai putra Allah untuk menyelamatkan dunia ini dari dosa. Tetapi ada satu pribadi dari Allah sendiri, yaitu Roh Kudus. Bahkan pada waktu Yesus setelah mati, Yesus akan menjanjikan seorang penolong. Kita mau lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak dapat melihat dia, dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu, dan akan diam di dalam kamu. Yesus sudah terangkat ke surga, tetapi dia tidak akan meninggalkan kita sendirian. Hidup ini terus berproses dengan Allah. Selama Allah ada di dalam dunia melalui pribadi Yesus Kristus dan Roh Kudus, maka kehidupan anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang sesuai dengan perintah Tuhan. Di sini dikatakan bahwa ayat yang ke-15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selamanya. Pada waktu Yesus naik ke surga, murid-muridnya menjadi gelisah. Demikian juga pada dunia ini saat ini. Semua orang pasti mengalami gelisah, apalagi pandemi ini. Kita berharap bahwa pertolongan Allah itu nyata dalam kehidupan kita. Pada minggu besok kita akan merayakan Pentakosta. Benarkah kita sudah memiliki Roh Kudus? Kalau Bapak Ibu Saudara belum memiliki Roh Kudus, kita berdoa. Roh yang dijanjikan Allah melalui Yesus Kristus akan datang. Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak dapat melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus akan tinggal dalam kehidupan kita. Kalau Roh Kudus akan tinggal dalam kehidupan kita, maka kita akan menerima kesaksian bahwa Yesus sudah mati karena dosa-dosa kita. Kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita memberikan arti. Yang pertama, tadi dikatakan di sini bahwa aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selamanya. Tuhan akan menyertai kita setiap hari. Kalau ada penyertaan Tuhan, kita tidak merasa takut. Kita tidak merasa kecewa. Kita menerima penghiburan. Kita menerima sukacita. Penyertaan Tuhan itu ada dalam setiap kehidupan kita. Kita mau lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang keempat. Dikatakan di sini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Allah melalui Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Allah melalui Roh Kudus pula yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Penyertaan Tuhan tidak membuat kita menjadi muda atau putus asa.
Tetapi penyertaan Tuhan akan melalui proses. Penyertaan Tuhan tidak menghilangkan masalah, tetapi Dia akan memberikan kemampuan kepada kita untuk menyelesaikannya. Penyertaan Tuhan pun akan menyelesaikan apabila kita meminta bersama dengan Roh Kudus untuk berjalan bersama Dia. Penyertaan Tuhan akan selalu kita rasakan. Pada masa pandemi ini, banyak orang yang merasakan, perusahaanku bangkrut, aku tidak ada kerjaan. Kemudian anak-anak perlu sekolah, biaya dari mana? Nah, tetapi kita harus yakin, Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada, kita harus yakin bahwa Allah Roh Kudus akan menyertai kita. Allah Roh Kudus akan bersama-sama dengan kita. Setiap persoalan yang kita hadapi tidak akan dibiarkan begitu saja, tetapi persoalan yang kita hadapi akan selalu dituntun oleh Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 23 ayat yang keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus, selama ini kita merasakan, kita mengikuti proses. Tuhan itu beserta dengan kita. Tuhan itu tidak jauh dari kehidupan kita. Dia itu ada. Tetapi seringkali kita merasakan, Tuhan kok begitu jauh. Tapi sebetulnya Tuhan ada. Tuhan sudah merencanakan dalam kehidupan kita. Nah, kalau Tuhan itu ada, Tuhan itu menyertai. Yang kedua, pasti kita akan makin lama mengenal lebih dalam akan Allah itu sendiri. Setiap kita pasti punya masalah. Tapi masalah itu kita jangan jadikan beban. Tapi masalah itu kita lalui bersama-sama. Asalkan satu, ada koneksi. Koneksi kita yaitu persekutuan pribadi dengan Allah. Contoh, kalau kita punya sahabat, sahabat kita pasti tahu segala kebutuhan kita. Sahabat kita pasti akan mengerti kalau kita punya masalah. Sahabat kita pasti akan bisa menghibur kita. Sahabat kita bisa memenangkan, menyenangkan hati kita, bahkan meneduhkan hati kita. Kita tidak seperti bangsa Israel. Kita mau lihat di dalam Hosea pasal yang keempat. Hosea pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Hosea pasal yang keempat, ayat yang ke-6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku akan melupakan anak-anakmu. Nah, firman Tuhan sudah jelas kepada kita bahwa umatku binasa karena tidak mengenal. Kita yang telah diselamatkan, pasti kita mengenal siapakah Allah dalam kehidupan kita. Kebanyakan orang akan merasa kehilangan karena adanya kesibukan, adanya sok tahu, kesombongan, tidak mau belajar. Tetapi Allah itu panjang kasih. Kita mau lihat di dalam Efesus pasal yang ketiga, Efesus pasal yang ketiga, ayat 16 sampai yang ke-19. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Firman Tuhan sudah menguatkan kepada kita. Kalau kita mengenal kasih Kristus, kita mengenal, maka Allah itu akan mengenal kita. Di sini dikatakan di ayat yang ke-18, ini merupakan perkataan Paulus kepada jemaat di Efesus. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjangnya dan tingginya dalam kasih Kristus.
mengenal Kristus. Bukan mengenal yang begitu saja, tetapi mengenal Kristus. Di sini dikatakan ayat 19, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Kalau kita sebagai manusia, pengetahuan kita terbatas. Allah sumber pengetahuan. Allah sumber dari segala-galanya. Maka Allah akan menyertai kita. Asalkan kita mau mengenal Dia lebih dari yang lain. Pengenalan akan Kristus menjadikan kita ini sebagai seorang yang hidup di dalam Kristus. Mengenal Kristus melalui persekutuan pribadi. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Pengenalan pasti kita akan menyelidiki. Kalau kita punya seorang sahabat atau punya teman, pastikan kita ingin tahu sampai seberapa dia mengenal kehidupan kita. Kalau kita ingin mengenal Kristus lebih dari yang ada, kita bisa melakukan persekutuan pribadi, membaca firman Tuhan setiap hari. Itu yang tidak boleh ditinggalkan. Kenapa? Karena Allah akan berbicara dalam setiap kehidupan kita. Hari ini Tuhan berbicara, besok pasti berbicara lagi. Perkataan Kristus itu akan selalu menyegarkan dalam kehidupan kita. Pembacaan firman Tuhan itu menjadi pedoman. Kita berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan, itu semua melalui proses. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pada waktu kita mengalami permasalahan, apapun seberat apapun, pasti kita akan berdoa dengan sungguh-sungguh. Pasti meminta pertolongan Tuhan. Mungkin saudara-saudara kita yang sakit meminta didoakan oleh hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan berdoa. Tetapi yang lebih utama adalah pribadi yang harus berdoa. Dengan iman dapat disembuhkan. Yang punya permasalahan ekonomi, dengan iman Allah itu akan beserta dengan kita. Pengenalan Kristus akan memberikan kita hidup. Yang ketiga, kalau kita sudah tahu bahwa Allah menyertai kita, Allah mengenal, atau kita mengenal Allah lebih dalam. Yang ketiga adalah Allah ingin kita melakukan segala perintahnya. Pengalaman pribadi dengan adanya penyertaan dan pengenalan akan Kristus, kita akan diminta oleh Tuhan untuk menjadi alatnya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15, Yohanes 15 ayat yang ke-26 sampai 27, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Firman Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Firman Tuhan akan mengajarkan kepada kita bahwa roh kebenaran itu akan hadir dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau sungguh-sungguh. Kalau kita sudah mengenal Kristus, di ayat yang ke-27 dikatakan, tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Sejak kapan kita bersama-sama dengan Kristus? Sejak kita percaya, menanggalkan kehidupan lama kita, menjadi manusia yang baru, percaya kepada Kristus dan dibaptis, itu merupakan kita bersama-sama dengan Kristus. Pengenalan kepada Kristus akan membawa kita menjadi hidup yang lebih berarti. Pengenalan akan Kristus menjadikan suasana kehidupan kita menjadi lebih ringan. Bapak Ibu, yakinlah bahwa Roh Kudus akan menolong kita dalam setiap kehidupan kita. Roh Kudus akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Kita mau lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26. Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai 26. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku,
ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi Aku berada bersama-sama dengan kamu. Ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Allah Roh Kudus akan hadir dalam kehidupan kita. Besok kita merayakan Pentakosta. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Kalau Bapak Ibu merasakan Roh Kudus itu sudah mulai meninggalkan, sebetulnya bukan meninggalkan, tapi kita yang tidak memerlukan lagi. Ingat, Roh Kudus itu selalu hadir di tengah-tengah kita. Sebagai orang percaya, pergunakan, minta Roh Kudus untuk menyertai kita. Dengan adanya Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, kehidupan ini akan menjadikan berarti. Hidup yang berarti adalah hidup yang adanya penyertaan dari Allah. Yang kedua, hidup akan berarti apabila kita mengenal dengan Kristus. Hidup yang berarti adalah hidup yang menuruti segala firman-Nya. Dengan cara apa? Dengan cara kita bersaksi bahwa Allah sudah menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus, Roh Kudus akan tinggal dalam kehidupan kita. Kita mau buka hati kita mau undang Roh Kudus. Kalau kita sudah mengenal Bapa, kita mengenal Kristus, kita juga harus mengenal Roh Kudus. Ketiganya adalah satu, yang tidak dapat dipisahkan. Roh Kudus akan mengajarkan semua dalam setiap kehidupan kita. Percaya dan yakin, Roh Kudus akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak dapat berjalan sendiri Tuhan. Kami yakin kalau Engkau sudah naik ke surga. Tapi kami yakin kembali bahwa Roh Kudus-Mu akan menyertai kami. Kemanapun kami berada, kami merasakan Engkau selalu berada dengan kami. Karena kami boleh mengenal Engkau dari penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu setiap hari yang kami rasakan. Kami mengenal pribadi-Mu melalui firman-Mu, melalui suara-Mu yang disampaikan. Dan kami juga mau menjadi saksi-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan, berkati kami, supaya kami ini boleh menurut setiap firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, kita sudah menikmati pujian, kita sudah menikmati firman Tuhan. Mari kita sama-sama satukan hati. Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Bapa kami mengucap syukur Tuhan. Firman-Mu sudah mengajar kami. Roh Kudus-Mu boleh bekerja untuk kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami yakin Tuhan, Roh Kudus-Mu akan menghiburkan kami. Roh Kudus-Mu akan memberikan kekuatan kami. Roh Kudus-Mu akan menyembuhkan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan. Karena Roh Kudus-Mu mengajarkan setiap kehidupan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah
dalam siaran ini Tuhan. Kami yakin, kami percaya, kami sudah terberkati dalam pujian kami, firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat Allah Bapa dalam kerajaan surga, cinta kasih di dalam Kristus Yesus, dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya katakan amin. Kita akan ketemu lagi pada sesi yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Haleluya, satu hati, satu suara kita mau memuji Tuhan Allah kita, amin. Haleluya, ketika kita bertemu dengan Yesus, hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Haleluya. Sungguh Tuhan, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Sebab Engkau menjadi satu-satunya alasan bagi kami hidup.